Sebentar teman-teman, tadi nggak record. Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan hasil analisis kami mengenai jurnal yang berjudul Pola Curah Hujan Terhadap Produktivitas Tanaman Padi Sawah di Provinsi Jawa Barat. Sebelum kami memasuki sesi presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nafisa Amelia Syahrani dengan NIU 515563. Perkenalkan, saya Zahra Tunisa dengan NIU 513074. Perkenalkan, saya Sinta Nasira Nuraiza dengan NIU 517894. Perkenalkan, saya Nova Trianini dengan NIU 523126. Perkenalkan, nama saya Ernela Zarina Nabila dengan NIU 514066. Baik, selanjutnya kami akan masuki sesi presentasi. Yang pertama yaitu mengenai tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perubahan pola curah hujan yang berhubungan dengan produktivitas padi lahan basah untuk mencegah terjadinya penurunan produktivitas padi yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya akan membahas mengenai tabel-tabel dan grafik-grafik yang ada pada jurnal tersebut. Pada tabel 1, jenis data yaitu data kuantitatif, yang mana tabel tersebut adalah tabel time series. Alasan pengumpulan data untuk melihat sebaran data curah hujan yang fluktuatif dan jenis nilai ekstrim dari data tersebut pada data bulanan curah hujan tahun 2002 sampai 2015. Sumber data yaitu data sekunder. Kesimpulan, terdapat nilai ekstrim dari data tersebut yaitu pada bulan Desember 2012 dengan curah hujan 637 mm. Oke, untuk selanjutnya yaitu tabel 2. Tabel 2 itu produktivitas tanaman padi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2002 sampai dengan 2015. Analisis periodogram curah hujan dengan produktivitas pertanian ini itu jenis datanya kuantitatif dengan periodogram, yaitu deret waktu apapun yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi gelombang kosinus dan sinus dengan periode berbeda. Dengan dilihat dari tahun 2002, 2003, 2004, dan selanjutnya sampai 2014. Data yang digunakan untuk analisa program periodogram curah hujan dengan produktivitas pertanian ini, yaitu data sekunder. Kesimpulan dari data ini menunjukkan bahwa pada produktivitas tanaman padi di Jawa Barat tahun 2002 sampai 2015 terjadi 33 bulan sekali pengulangan. Baik, selanjutnya yaitu tabel 3. Tabel 3 membahas mengenai kekaitan curah hujan dengan produktivitas tanaman padi Provinsi Jawa Barat pada tahun 2002. Ini udah. 2002 hingga 2015. Jenis data pada tabel yang disampaikan pada tabel itu adalah kuantitatif. Mengapa demikian? Karena tabel tersebut dinyatakan dalam bentuk angka. Selanjutnya, alasan pengumpulan data, yaitu pengumpulan data didasari alasan untuk mengetahui keterkaitannya curah hujan dengan produktivitas tanaman padi di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2002 hingga 2015. Sumber data dari data yang tertata di tabel yaitu termasuk data dalam data sekunder. Mengapa?
Karena data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain, namun kemudian digunakan kembali untuk analisis statistika baru. Data yang digunakan berasal dari publikasi Badan Pusat Statistika dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kesimpulannya yaitu terlihat bahwa pada data dalam tabel 3 menunjukkan presentase perubahan dari tahun 2002 hingga 2015 dan terdapat pula periode perulangan yang dikategorikan menjadi P1, P2, P3, dan P4 serta terdapat keterangan dari data tersebut. Dari data tersebut disimpulkan bahwa periode perulangan variabel curah hujan terjadi pada 3 tahun sekali. Oke, yang selanjutnya adalah tabel 4. Jadi pada tabel 4 ini berisi tentang kategori sifat hujan menurut metode Oldeman. Pada tabel atau kolom sebelah kiri terdapat intensitas curah hujan, sedangkan pada kolom sebelah kanan terdapat sifat hujan menurut metode Oldeman. Untuk jenis data pada tabel 4 ini merupakan data kuantitatif karena tabel tersebut berisi data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Untuk alasan pengumpulan data pada tabel 4 yaitu untuk menentukan sifat hujan menurut bulan berdasarkan data curah hujan Provinsi Jawa Barat. Jadi pada tabel-tabel sebelumnya tadi kan sudah terdapat data curah hujan pada Provinsi Jawa Barat. Nah, dari data tersebut nanti akan dirumuskan atau dilakukan pengolahan dengan patokan intensitas curah hujan pada metode Oldeman tersebut untuk menentukan sifat hujan. Apakah dia itu bulan basah, bulan lembab, atau bulan kering. Yang selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data pada tabel keempat ini yaitu data sekunder, karena data pada tabel tersebut diambil dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pada tabel keempat ini dapat diambil kesimpulan bahwa sifat hujan menurut metode Oldeman terdiri dari 3 sifat hujan dengan intensitas curah hujan yang bervariasi, yaitu bulan basah dengan intensitas curah hujan lebih dari 200 mm, bulan lembab 100 sampai 200 mm, serta bulan kering kurang dari 100 mm. Oke, untuk yang selanjutnya pada tabel 5. Pada tabel 5 ini adalah tabel penggolongan tipe iklim berdasarkan zona menurut Olderman. Ini adalah tabel lanjutan dari tabel 4. Pada tabel 4 tadi sudah dikategorikan sifat-sifat hujan, selanjutnya dikategorikan tipe iklimnya dan urutan bulannya. Nah, jenis data yang digunakan ini adalah data kuantitatif dengan alasan pengumpulan data untuk mengklasifikasikan bulan basah dan kering dan tipe iklim. Dan sumber datanya ini data sekunder diambil dari data BMKG. Dan kesimpulan dari tabel ini bulan basah, bulan kering, dan tipe iklim diklasifikasikan menurut Oldeman, seperti pada tabel 4. Baik, selanjutnya yaitu tabel 6. Tabel 6 itu membahas mengenai tipe curah hujan berdasarkan Schmidt-Ferguson, yaitu jenis data yang terdapat pada data tabel 6 yaitu adalah kualitatif. Mengapa? Karena tabel tersebut berisi data yang menggambarkan kualitas atau karakteristik curah hujan tanpa memperhitungkan jumlahnya. Alasan pengumpulan data dari tabel 6 tersebut yaitu adalah untuk mengetahui tipe curah hujan berdasarkan pada Schmidt-Ferguson sebagai dasar untuk menentukan tipe curah hujan di Provinsi Jawa Barat. Sumber data yang diambil dari tabel 6 itu adalah termasuk dalam data sekunder karena data yang digunakan itu data yang dalam penelitian ini merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain, namun kemudian digunakan kembali untuk analisis statistika baru. Data yang digunakan berasal dari publikasi Badan Pusat Statistika dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
Nah, kesimpulan dari tabel 6 ini yaitu adalah data tersebut menyajikan tipe iklim dari data A, B, C, D, E, F, G, H dengan vegetasi yang berbeda-beda pada setiap tipenya. Setelah mengetahui tipe iklim tersebut, barulah dapat disimpulkan hasil lebih lanjutnya pada tabel 7 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya pada tabel 7. Tabel 7 ini adalah tabel tipe curah hujan Provinsi Jawa Barat. Jadi tabel 7 ini adalah kesimpulan dari tabel 4, 5, dan 6. Nah, pada tabel 7 ini berisi tentang pengklasifikasian bulan basah, tipe iklim, dan vegetasi. Dan jenis data tabel ini adalah data kualitatif dengan alasan pengumpulan data untuk mengkategorikan tipe curah hujan di Provinsi Jawa Barat. Sumber data yang digunakan data sekunder dengan kesimpulan tipe iklim dan vegetasi di Provinsi Jawa Barat sangat beragam. Pada grafik 1, yaitu grafik curah hujan tahun 2002 sampai 2015, yang mana tabel ini, grafik ini adalah menggambarkan dari tabel 1 curah hujan tahun 2002 sampai 2015. Jenis data pada grafik 1 ini adalah data kuantitatif, yang mana yaitu diagram garis. Alasan pengumpulan data yaitu untuk mengetahui pola berulang pada pola hujan pada grafik yang membentuk gelombang sinusoidal. Sumber data yaitu data sekunder yang diperoleh dari publikasi BMKG. Kesimpulan data tersebut yaitu data curah hujan tertinggi terjadi di bulan Desember 2012 dan data curah hujan terendah 2006 serta bulan Agustus tahun 2012 dengan curah hujan 0 mm. Yang selanjutnya yaitu ada gambar 2 yang berisi tentang grafik autokorelasi dan parsial autokorelasi. Jadi pada gambar atau grafik kedua ini jenis datanya yaitu kuantitatif karena dinyatakan dalam bentuk angka. Alasan untuk pengumpulan data itu sendiri yaitu untuk dapat melihat pola data curah hujan yang berulang dengan jelas dan menentukan sifat atau tipe hujannya. Sumber data pada grafik kedua ini merupakan data sekunder karena didapatkan dari data sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil pada grafik kedua ini yaitu data curah hujan menunjukkan bentuk grafik sinusoidal yang berarti curah hujan bersifat musiman. Oke, untuk yang selanjutnya itu ada grafik 3. Yang pertama ada gambar tentang grafik frekuensi yang dikatakan perulangan terjadi pada 33 bulan sekali. Terus yang bawahnya ada autocorrelation function for curah hujan dalam lag. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada tabel 2 tadi, periodogram direct waktu yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi gelombang kosinus dan sinus dengan periode berbeda. Yang dikatakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus penuh dan amplitude nilai maksimum atau minimum selama siklus tersebut. Jadi guna dari grafik ini adalah untuk menentukan titik maksimum dari pada titik tertentu. Dari titik maksimum pada gambar 3 merupakan titik di mana data melakukan perulangan. Dan dari gambar 3 diperoleh informasi bahwa pada data curah hujan terjadi perulangan yaitu 33 bulan sekali. Periode kami digunakan untuk mengidentifikasi periode dominan satu frekuensi dari suatu deret waktu.
Dan ini dapat menjadi alat yang berguna untuk mengidentifikasi perilaku siklus yang dominan dalam suatu rangkaian, contohnya pada siklus tersebut, pada jurnal ini. Jenis data yang digunakan yaitu data diskrit pada kuantitatif. Alasan pengumpulan data karena data digunakan untuk melihat grafik data maksimum pada titik tertentu, dan di mana titik tersebut mengalami pengulangan sebanyak 33 bulan sekali. Sumber data yaitu data sekunder, dan kesimpulannya terjadi 33 bulan sekali curah hujan terulang. Berikut daftar pustaka, yaitu Paradigma 2020 analisis pola curah hujan terhadap produktivitas tanaman padi sawah di Provinsi Jawa Barat dengan jurnal Edumat Science volume 402 halaman 139 sampai 152. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Kasih ya. Juga maaf ya. Maaf aku banyak salah dari tadi, sorry banget. Terima kasih atas waktunya teman-teman, selamat tidur. Udah kamu matiin belum? Bye-bye. Sabar, jangan matiin dulu nih. Itu dulu, pencet tengah. Yang ini yang 2. Ya, enggak yang kanan, yang paling kanan yang enggak berkotak. Yang kotak. Iya. Yang belakang kotak.